Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Rabu 17 November 2021. Persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal ke-33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari demi hari. Amin. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kehadiran sesamanya dalam hidup. Bersama manusia yang lain, tercipta relasi, komunikasi, dan kerjasama lainnya. Bagi umat beragama, teori ini juga belum cukup, karena manusia juga perlu berelasi dengan Sang Penciptanya, sehingga ia mampu menjalani kehidupannya. Sebelum melanjutkan perjalanan sesuai dengan perintah Tuhan, Musa dan orang-orang Israel untuk beberapa waktu masih tinggal di sekitar Gunung Sinai. Musa mendirikan kemah yang berada jauh dari perkemahan orang-orang Israel. Kemah itu dinamakan Kemah Pertemuan. Menariknya, bila Musa masuk ke dalam kemah tersebut, maka turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah. Tiang awan adalah tanda hadirat Tuhan. Pada saat itu, Tuhan berbicara dengan Musa.
Apa yang dilakukan Musa ini disebabkan karena sebagai pemimpin, Musa dibebankan tugas dan tanggung jawab yang berat, bahkan sulit. Khususnya dalam hal memimpin Israel yang disebut Tuhan bangsa yang tegar tengkuk. Musa sangat membutuhkan dukungan serta bimbingan Tuhan supaya dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana untuk masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Israel. Sebagai pemimpin, Musa menyadari bahwa dirinya memerlukan pertolongan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan secara pribadi itu sangat esensial bagi Musa dan setiap orang percaya. Di dalam persekutuan itu, Tuhan berkenan hadir, menyertai, menolong, dan memberkati umatnya. Sikap iman yang ditunjukkan Musa ini seharusnya ada dan ditunjukkan secara konkret dalam hidup orang yang percaya. Siapapun kita, sesungguhnya dalam hidup ini sangat memerlukan Tuhan. Karena itu, bangunlah dan peliharalah persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Melalui persekutuan yang dibangun dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh itulah Tuhan hadir memberkati kita. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada. Mohon bimbinglah kami untuk setia membangun persekutuan denganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.